Polres Metro Bekasi merilis hasil penyelidikan pencurian amplifier di musola yang berujung pada aksi pembakaran terhadap warga yang diduga sebagai seorang pencuri. Hasilnya 5 tersangka telah ditahan. Selain itu warga yang meninggal setelah dibakar massa terbukti melakukan pencurian amplifier di musola Al-Hidayah Bekasi. Warga yang dibakar massa terbukti mencuri setelah salah satu saksi kunci yaitu marbot musola bernama Rojali menyatakan sempat berhasil mengejar korban setelah tas dibongkar ditemukan amplifier yang nomor mesinnya cocok dengan kwitansi pembelian di masjid. Tentang kasus pengeroyokan yang berujung pembakaran, Polres Metro Bekasi telah menetapkan 5 orang tersangka yaitu SU, NA, KR, AL, dan SJ. Tersangka SJ adalah orang yang membeli dan menyiramkan bensin ke MA lalu membakarnya. Menurut polisi, tindakan pengeroyokan dan pembakaran korban merupakan respon spontan dari warga yang emosi dan bukan direncanakan. Kelima orang tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang ataupun barang dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sudah tetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara NA dan saudara SU. Kemudian hari ini kita menetapkan kembali 3 tersangka. Saudara AL, saudara KR, dan saudara SD. Jadi secara keseluruhan sudah 5 tersangka yang kita tahan. Yang paling menonjol dari 5 tersangka ini yaitu saudara SD, umur 27 tahun, perannya adalah dia membeli bensin, lalu kemudian menyiram ke tubuh saudara MA dan sekaligus juga dia pelakunya yang membakar saudara. Jadi waktu itu pertama ketika datang waktu waktu sholat asar, kami di sini langsung masuk musola dan memang melakukan azan gitu kan. Kebetulan memang ketika kami berada di rumah untuk aktivitas azan segala macam, insya Allah kami kalau masih ada kesempatan bisa selalu pakai untuk azan gitu kan. Jadi pas ketika waktu asar kita ngidupin api, kita pada untuk azan. Kemudian saya sholat berdua dengan anak saya, namanya Habib Zulfahmi. Ketika kita selesai sholat, setelah selesai sholat, tadi saya bilang ada 2 hambal yang baru dipasang warna merah, yang 2 lagi warna hijau belum kita pasang. Selesai sholat, saya bagi tugas anak saya suruh ngambil catering ke arah ujung harapan dekat masjid Kiai Sena Ataqwa, dan saya ngelarin hambal yang belum digelar itu, karena nanti malam kita mau ada acara haul. Nah setelah itu saya keluar ngidupin sanyo, ngidupin jet pump yang ada di samping. Setelah saya ngidupin jet pump yang ada di samping, kemudian saya turun jalan kembali. Pas ketika jalan berpapasan dengan orang yang tak dikenal, tadi yang mungkin inisialnya Emma itu. Dia naik, saya turun ke arah counter. Ketika saya turun ke arah counter, saya ngelayanin, sempat ada yang membeli juga, ngelayanin counter karena jarak kita dengan counter cuma beberapa tinggal aja kan. Nah kemudian saya itu lewat belakang tadi. Kalau istri masnya tadi saya ceritakan kalau istri lewat belakang hidup masang itu tadi, masang selang untuk nyiramin pelataran musola yang cenderung memang banyak debu kalau siang itu, karena memang nanti malam kita mau ada acara haul, banyak undang orang juga, dan kita berupaya supaya nanti parkirnya juga terasa nyaman dan lain sebagainya. Nah setelah lepas itu saya ada aktivitas di belakang sini nyiram, kemudian ada yang beli juga lagi busa, kemudian saya layani. Kemudian setelah saya layani, nah lepas itu tadi dia yang papasan kita di sini kan mereka sudah jalan ke sana. Emma itu sudah menjalan ke sana, nggak tahu dia wudhu atau apa di tempat wudhu. Ketika lepas itu dia langsung masuk musola. Jadi kalau masnya pengen tahu musola kita itu dalamnya seperti ini kacanya. Jadi kacanya gelap, posisi dari dalam kelihatan, dari luar nggak kelihatan. Jadi aktivitas di dalam kita tidak pernah tahu. Posisinya juga ditutup dari dalam karena AC selalu standby hidup kita. Kemudian jadi awalnya ketika dia mau masuk musola parkir di samping sini, di samping musola ini dekat counter saya, itu kepapasan. Pulangnya pun kami kepapasan juga. Pokoknya seperti itu. Antara dia masuk kemari mau keluarnya kepapasan, 2 kali kepapasan tanpa tegur sapa sama sekali. Jadi nggak ada basa-basi mas atau gimana nggak ada. Jadi seolah kita benar-benar bukannya orang seperti inilah, seperti benar-benar nggak ada tegur sapanya lah yang jelas, nggak ada tegur sapa. Dari situ aja sebenarnya saya sudah agak sedikit curiga. Tambah lagi pas ketika dia mau pulang mau naik ke motor, kepapasan saya
udah nggak ada tegur sapa, sekarang posisi pintu ini juga dalam kondisi tidak tertutup seperti awalnya. Kita kan pintu cuma hanya disengklik, masukin udah tertutup. Di sini juga saya agak sedikit ngedumel juga lah bahasa, saya ngedumel, makanya kok timbang nutup pintu aja berapa susahnya gitu. Kalau di sini juga pelantaran Mas tahu sendirilah, kadang kambing, ayam suka bisa masuk, karena kan kita posisinya nggak ada pagar apa segala macam. Di situ kemudian saya melanjutkan aktivitas saya tadi. Kita kan rapi-rapi musola dan rangka untuk persiapan haul nanti malam. Saya bersih-bersih di sekitaran tempat wudhu. Mungkin Masnya tahu tadi di situ juga ada tai ayam kan. Beberapa hari kemarin tai ayam udah banyak. Kemudian ada tai kambing juga. Kita bersih-bersih di sana, sikat-sikat segala, tarik pel segala macam. Nggak lama lagi kemudian selang beberapa menit, mungkin antara 15 sampai 20 menit kemudian, mamang saya itu, Mah Haji Zainul, datang kemarin bawa mic dalam rangka untuk mau ngetes, mau ganti mic yang ada di musola. Karena mic yang kita pakai di sini memang suaranya sih bagus, tapi agak sedikit putus-putus. Kabelnya harus ditekuk mic-nya. Kayak kalau untuk ajan sih mungkin bagus karena kita tekuk langsung bisa stabil. Tapi kalau untuk acara seperti acara sedekahan nanti malam itu memang perlu alat yang lebih bagus lah. Kebetulan mamang saya sendiri memang dia itu pencinta sound system lah, artinya tukang rakit hobi sama yang namanya elektronik seperti itu. Kemudian dia mau ganti mic. Ketika dia mau ganti mic, Mah Haji Zainul mau ganti mic, itu di dalamnya api udah nggak ada. Di dalam api udah nggak ada. Kemudian dia ke arah tempat wudhu tegur saya. Dia tegur saya, nanyain ampli kepada saya. Nanyain ampli, ampli di mana? Saya bilang, ampli di dalam man. Di dalam mana? Bahasa dia seperti itu. Dan saya bilang di dalamnya itu tempat ampli lah, saya bilang gitu. Kemudian dia nggak percaya juga, orang kata kagak ada. Tadi asal saya pakai ajan aja bilang itu. Saya sambil jalan masuk ke dalam musola, saya lihat betul memang ampli udah nggak ada. Cuma saya tadi dari tadi itu saya sudah curiga dengan orang tersebut, sehingga akhirnya saya langsung secara spontanitas batin saya mengatakan, Mang Haji, itu orang yang tadi yang pakai motor Repo warna merah. Saya udah langsung aja dah, kalau Mang Haji mah ya udah hilang dah, dia udah pesimis. Kemudian kalau saya berpikir belum lama. Nah kemudian saya ambil motor, saya kejar. Itu pun saya dalam kondisi serebet, saya kejar. Nah di dalam perjalanan saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan motornya kempes atau gimana, sehingga akhirnya saya ketemu dengan beliau. Sampai dengan Sasak CBL, sampai di Sasak CBL nggak ketemu. Saya pikir ya udah dah, nggak ketemu ini mah. Nah, arah balik pulang, di dalam perjalanan pulang itu, kemudian saya ada inspirasi, terpikir kemarin ada maling kambing di daerah kami juga, di kampung kami itu identitasnya pelakunya dari daerah Kerawang. Nah, saya berpikir jangan-jangan orang ini lewat ke Kerawang. Makanya saya dari pasar Muara itu, yang pas Sasak itu saya belok ke arah ke arah Kerawang itu yang saya ngomongin. Setelah itu sampai sebelum galian itu saya juga udah pesimis ya, ini nggak ketemu deh, karena arah ke sana itu banyak bunga. Saya berpikir ketika motornya kempes pun pasti dia akan paksa, karena kalau nambel itu jauh gitu. Setelah itu saya jalan pulang, arah pulang itu saya berpikir mau ngundang jamaah yang ada di Kampung Modok Soga, sehingga akhirnya saya lewat Sukatenang. Saya juga berpikir siapa tahu juga kali kan gitu, karena jalanan sini kan terpecah-pecah Mas. Tadi ketika saya ngejar pun memang bukan saya ngejar, ketika sampai hilang di dalam perjalanan saya ketemu Nur Hadi, ketemu Im segala macam. Saya bilang, Nur, ampli musola ada yang ngambil. Lah, siapa yang ngambil bang? Nggak tahu juga, tapi bukan nggak tahu juga. Artinya identitasnya orang itu pakai motor Repo warna merah. Nah pas gitu setelah itu mereka kan banyak kejar juga, ada yang ke Monosoga, ke Muara Tengah juga, ke Tanjung Air juga, saya ke CBL, pitar-pitar dah. Nah menyambung tadi arah pesimis saya ketika saya mau jalan pulang. Pas ketika saya jalan pulang, saya berencana mau mengundang jamaah yang ada di Monosoga dengan kita mengundang, karena nanti malam kita mau acara haul itu. Saya pas bilokan Muara ke Sukatenang itu ketemu sama si pelaku tadi lah, siapa tadi. Karena kenapa saya langsung to the point kenal betul, karena 2 kali papasan, motornya pun belum lama mas, belum 1 jam lah, saya lihat motor itu, saya mondar mandir masalahnya. Aktivitas saya dari semenjak habis sholat asar sampai dengan kemudian ampli hilang, saya nggak kemana-mana, saya hanya di musola dan warung kita. Jalannya tidak begitu jauh, sehingga akhirnya siapapun yang masuk ke dalam musola kami pasti akan tahu. Itu tadi hanya orang itu yang masuk ke dalam musola kami. Dan kemudian langsung ketika kami papasan langsung saya tegur, Mas bentar mas, kalimat saya sebenarnya nggak ada kalimat macam-macam. Mas betul, maksud saya juga pengennya saya temuin dulu. Artinya saya pengen hampiri dia langsung kaget secara spontanitas ngegas motor, dan dia biluk naik ke arah biluk ke arah Kerawang itu. Nah pas biluk kan dia langsung jatuh. Di sana banyak saksi lah. Di daerah tempat kejadian itu banyak saksi bahwasanya dia jatuh karena panik.
kemudian dia langsung lari. Saya tidak kejar dia, saya tidak teriakin dia maling, tidak. Kita tidak kejar dia dan tidak teriak dia maling, dan saya langsung mengambil motornya. Maksudnya motor saya karena posisi jalan, saya ngangkat motor kemudian sambil saya cek itu barang. Ternyata betul bang ampli kita. Saya takut mungkin bisa jadi tadi ampli saya ditaruh di mana atau dijual di mana gitu. Artinya kita juga mengantisipasi juga. Karena dari awal juga kita memang sudah curiga sama dia. Ketika kita sudah angkat itu ampli, motornya kita pinggirin, kita cek semua, ternyata betul ampli kita. Potongan kabelnya, di atas ampli tersebut juga ada tai burung. Karena mungkin kalau Mas mau lihat tadi nanti di tempat ampli itu kita belum ada plafon nih, sehingga ada burung gereja juga kadang-kadang suka nyarang di situ, buang tai kotoran di situ. Itu ada. Kemudian mereknya juga tua, tipenya sama. Pokoknya ampli itu sangat familiar sekali buat saya, sehingga saya kenal ampli saya. Udah saya posisi di sini, di posisi motor dan di posisi ampli. Si pelaku itu kabur yang ngejar masa banyak sekali. Karena pas kebetulan di Sasak Muara Sukatenang itu, pas Sasak bus itu, ini sepanjang di tengah-tengah ini anak muda terus. Kiri kanan itu banyak anak muda, sangat banyak. Waktu saya lewat juga sangat banyak. Dan di depan Haji Ayong juga di sini sangat banyak anak muda. Itu mereka ngecek dalam rangka untuk minta penggalangan dana 17-an. Nah, setelah si MA tersebut lari, saya kan tadi posisinya sedang ngecek barang dia termasuk ampli segala macam. Nah, setelah itu ada bapak-bapak yang identitasnya saya tidak ketahui, saya nggak kenal, saya masih ingat betul, dia hampiri saya, Pak, kalau bisa itu ini katanya dikasih tahu, itu kan dia bukan maling motor, seperti itu bahasanya. Karena memang dari awal saya bilang dia cuma ambil ampli saya. Kemudian saya juga merasa ini juga kan, saya langsung lari menuju kerumunan massa. Lumayan jauh juga Mas. Saya lari menuju kerumunan massa, saya belah kerumunan massa. Mudah-mudahan di situ kalau misalnya ada videonya, mudah-mudahan ada yang punya video dan YouTube-nya, silakan disaksikan. Dalam konteks saya masuk kerumunan massa, langsung saya nemuin si korban. Si pelaku si MA itu. Saya masuk, saya temuin dia langsung di kaki saya. Dia langsung ngejambak kaki saya, dia langsung mohon maaf. Pak Ustadz, mohon maaf, sampai nyembah. Pak Ustadz, mohon maaf, Pak Ustadz, tolong, saya sambil nangis-nangis. Saya dalam waktu itu langsung spontanitas, Pak, ini bukan maling motor, saya bilang gitu. Dia cuma ambil ampli, tolong jangan main hakim sendiri. Saya termasuk di situ ada Pak Haji juga, saya tidak kenal namanya. Orangnya gede tinggi, umum, pakai sama Pak Haji. Pak Haji juga marah-marah juga, karena masa sudah sebegitu banyaknya. Saya bilang, Pak Haji juga bilang, jangan pada main hakim sendiri loh, seperti itu. Nanti lo pada kena segala macam. Tapi dalam konteks itu, saya juga sudah sudah berupaya untuk melerai, jangan sampai kemudian si ini tuh dihakimi seperti itu. Biar nanti kalaupun misalkan memang dia benar bersalah, biar hukum yang akan menjawabnya seperti itu. Nanti ditaruh ke rumah siapa juga atau diamankan segala macam, atau ditaruh ke balai desa. Yang penting orangnya aman, jangan sampai dihakimi oleh massa. Nah, di dalam kemudian saya tinggal. Saya sudah merasa mudah-mudahan Pak Haji ini bisa bisa mengamankan dan bisa mengondisikan agar kemudian mereka tidak dihakimi terus. Nah, saya jalan menuju motor saya. Saya juga tadi berdoa, ya Allah, nanti motor saya hilang karena kunci motor saya juga masih ketinggalan. Nah, ketika dalam perjalanan itu, kemudian saya juga kebetulan saya bawa HP dan saya telepon di Maspol. Kebetulan saya ada kontak personnya, jam saya telepon juga ada, saya kontak dia. Ketika saya kontak dia, bahasa dia udah, saya lama juga ngasih informasi ke beliau, sehingga beliau juga sudah sempat kontak ke ke Polsek juga, Polsek Babelan. Ada informasi juga dari beliau bahwasanya Polsek Babelan sedang meluncur. Saya sudah merasa mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya tetap pada posisi saya di Sukatenang, bukan di Muara, di tempat kejadian itu. Saya di situ, kalau misalkan mau butuh saksi, di situ ada Bang Edi, adanya almarhum Bulanan. Di situ saya ngobrol sama dia, sampai bahasa dia juga, Pak, kalau bisa mah ampli dibawa pulang aja udah, apalagi nanti malam mau ada acara kan seperti itu. Tapi saya tetap masih bingung juga, karena kan ini ampli memang ampli kita, tapi malingnya kan udah ketangkep. Yang namanya hukum itu kan perlu alat bukti. Makanya saya konfirmasi lagi ke orang saya kenal, Bimasur kita, saya konfirmasi, kemudian bahasa beliau nggak usah dibawa ketua, karena itu nanti buat barang bukti gitu kan. Saya nggak tahu kalau kemudian itu di seberang itu si MA itu udah dipukulin apa segala macam, sampai kalimatnya terakhir yang saya dengar ketika saya udah di rumah itu dibakar, saya nggak tahu. Demi Allah saya nggak tahu. Bahkan saya terus terang saja secara pribadi mengutuk perbuatan anarkisme seperti itu. Itu perbuatan binatang, perbuatan orang yang tidak mempunyai pri kemanusiaan, orang yang tidak mempunyai akhlak. Kalau kemudian melanjutkan cerita tadi, saya setelah konfirmasi sama pastor bahwasanya ampli tidak boleh dibawa pulang, saya langsung pulang bersama mama saya, Mak Haji, bersama teman-teman yang lain, yang dari sinilah.
Kalau anak-anak dari sini saya yakin tidak ada yang melakukan perbuatan anarkis. Karena kemarin kita ada maling kambing aja, yang 3 ekor maling kambing nggak diapa-apain. Nah, kemudian saya tetap mengondisikan untuk acara nanti malam di sini. Saya langsung udah nggak kepikiran ke sana. Nah, cuma ada yang menginformasikan bahwasanya maling tersebut sudah dibakar. Sampai saya, ya Allah ya Rasulullah, saya sampai kaget kalau sampai endingnya seperti ini. Makanya dari kemarin juga saya, ya Allah, sampai berdoa mudah-mudahan si almarhum ini dalam kondisi khilaf. Kalau bahasa benar mencuri, ya benar mereka mengambil ambil saya. Tapi saya secara pribadi, Mang Haji juga secara pribadi juga, secara pengurus saya juga sudah merelakan dan mengikhlaskan. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya dan Allah terima amal ibadahnya, dan beliau juga di sana mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat keluarga juga saya selalu mendoakan juga, bahkan tadi habis duha semalam tahajud juga saya mendoakan biar keluarganya juga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Jangan kemudian ya buat kita juga yang ada yang mungkin melihat situasi seperti ini, kita jadikan satu pelajaran buat kita juga bahwasanya itulah sifat anarkisme seperti itu adalah sebuah sifat yang memang sangat tidak dibenarkan. Kalaupun dia bersalah, biar hukum kita yang akan menjawabnya. Biar karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang main hakim sendiri, bukan kita hidup di hutan segala macam. Mungkin seperti itu Mas. Ini mohon maaf kalau sedikit saya ini terkait masalah berbicara servis. Saya bilang Mang Haji Zainul saya itu orang yang kalau berbicara hobinya itu ngerakit sound system. Bahkan yang namanya mixer dia rakit sendiri. Kalau hanya servis ampli, mohon maaf, saya tidak harus cari orang jauh-jauh. Kadang kalau ampli mati aja, dia waktunya dulu dia servis sendiri. Dia nggak perlu bantuan orang lain.